Halo Hunters, nama gue Radit. Di video kali ini, gue bakalan sharing 3 aplikasi yang ngebantu gue ketika ngerjain tugas-tugas kuliah. Jadi yang pertama, itu ada aplikasi yang namanya Publish or Perish. Jadi singkatnya aplikasi ini tuh aplikasi yang bisa ngebantu kita nyari jurnal, mau itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Kalian bisa download aplikasinya itu di website namanya harzing.com di sini. Nanti gue taruh linknya di deskripsi biar kalian juga gampang nyarinya. Di website ini itu kalian bisa download aplikasinya secara gratis. Aplikasinya juga tersedia baik untuk Windows dan juga untuk macOS. Jadi harusnya semua orang bisa pakai gitu. Nah, untuk cara pakai sendiri itu sebetulnya cukup gampang. Nah, nih seperti yang bisa kita lihat ketika kita masuk ke aplikasinya, itu kalau kalian lihat nih di tengah-tengah nih ada satu section. Itu adalah section di mana kita disuruh buat nyari atau milih satu database yang bakal kita pakai untuk nyari jurnal. Kalau gue biasanya gue pakai Google Scholar, jadi gue coba klik Google Scholar. Terus di sini ada menu baru. Sini ada authors, publication name, terus ada tahunnya, terus ada kata kunci dan lain-lain. Kalau di kasus gue biasanya pakai kata kunci supaya jurnal yang emang gue tuju topiknya itu muncul semua karena menggunakan kata kunci yang sama. Misalkan contohnya adalah gue mau cari tentang gender, misalkan gender, koma, terus di media sosial, misalkan, terus kita enter aja, kita tunggu. Biasanya suka ada verifikasi tentang robot, captcha dan lain-lain, kita ikutin aja. Terus habis itu motor siapa? Habis itu kita tunggu. Astagfirullah. Oke, setelah kita beres verifikasi, nanti si Publish or Perish ini bakal nge-scan semua jurnal yang mengandung kata kunci yang kita cari. Nah, hasilnya sendiri itu bisa kita lihat di bagian bawah, di mana nih ada daftar yang lumayan banyak. Itu isinya jurnal semua. Jadi kalau misalkan kita klik ke salah satu dari judulnya, misalkan yang kesetaraan gender ini, yang kita klik, itu di sebelah kanannya itu bakalan ada judul lengkapnya, siapa penulisnya, dan tahun terbitnya gitu. Dan juga ada jurnal yang mempublikasikan si artikel tersebut. Nah, kalau misalkan kalian udah nemu jurnal yang menurut kalian oke dan sesuai dengan apa yang kalian cari, itu kalian bisa tinggal klik 2 kali buat ngakses ke alamat jurnal tersebut, dan kalian bisa download dan lanjut tugas gitu. Oke, lanjut ke aplikasi yang kedua. Jadi aplikasi yang kedua itu namanya DeepL. DeepL ini tuh sebetulnya kayak Google Translate, jadi tempat penerjemah, website penerjemah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Nah, yang menarik di sini adalah si DeepL ini tuh punya kemampuan untuk mentranslate atau menerjemahkan file dokumen gitu. Misalnya kalian udah nemu satu file yang kalian dapetin dari Publish or Perish, terus filenya kebetulan berbahasa Inggris, dan kalian merasa kalau misalkan dibaca dalam bahasa Inggris itu bikin kalian pusing, kalian bisa pakai si DeepL ini untuk menerjemahkan jurnal yang kalian download gitu misalkan. Nih misalkan si DeepL ini tuh ada aplikasinya, jadi kalian bisa download di websitenya deepl.com. Tapi untuk saat ini sepertinya aplikasinya tuh hanya tersedia untuk versi Windows aja. Jadi untuk MacBook itu, untuk versi macOS-nya belum, tapi udah tersedia versi iOS dan Android gitu. Jadi untuk sementara untuk versi laptopnya itu mungkin hanya bisa lewat Windows dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau emang mau lewat web juga harusnya bisa sih gitu. Nah, ketika kalian udah beres download, itu tampilan awalnya akan seperti ini. Ini tuh tampilan kayak translate kata apapun ke dalam bahasa Indonesia. Yang menarik adalah kalian dilihat di bagian atas itu ada translate files gitu. Nah, di section ini tuh kalian bisa menerjemahkan dokumen-dokumen yang kalian inginkan gitu. Misalkan nih gue mau nyoba menerjemahkan jurnal ini, social media personal branding. Misalkan gue tinggal drag ke aplikasinya, terus nanti tinggal diklik translate to Indonesian. Bisa tinggal ditunggu sampai terjemahannya beres. Nah, jadi kalau misalkan penerjemahannya udah beres, itu kalian bisa langsung buka si filesnya. Di sini kalian bisa klik open. Terus seperti yang bisa kalian lihat, aplikasinya menerjemahkan si dokumen ini dengan bisa dibilang cukup baik sebetulnya. Tapi memang karena penerjemahannya mungkin tanpa konteks atau gimana, jadi kadang sepertinya ada beberapa hal yang lebih baik dimengerti lewat bahasa Inggrisnya langsung gitu.
Lanjut ke aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang selanjutnya adalah Mendeley Desktop. Jadi ini tuh simpelnya adalah aplikasi untuk mengatur jurnal-jurnal yang telah kita download. Jadi ketika misalkan nanti kita mengutip sesuatu dari jurnal A, nah itu kita bisa langsung masukin citasinya di situ. Terus nanti juga daftar pustakanya udah otomatis bisa langsung dibuat gitu. Nah misalkan ini kita coba bikin Word baru aja. Nanti misalkan di sini, ini karena kebetulan gue udah masukin beberapa jurnal ya. Di sini agak banyak juga. Kita coba langsung aja. Jadi ini beberapa folder yang gue bikin. Isinya adalah jurnal-jurnal yang memang dikhususkan untuk mata kuliah tertentu gitu. Misalkan ini ada dari metode seminar gitu. Misalkan ini adalah semua jurnal yang gue pakai selama gue seminar gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika misalkan nih kita ngetik sesuatu, misalkan bla 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 lah, terus nanti di bagian reference itu ketika kalian udah download Mendeley-nya, itu kalian bisa install plugin untuk dimasukin di Word. Nanti kalian bisa langsung masukin citasi. Misalkan kalian ngutip dari siapa, yang kalian tulis langsung di sini, misalkan Creswell gitu ya. Nah, kalian bisa langsung oke. Terus nanti udah otomatis langsung ada citasinya di sini. Nah, kalau misalkan kalian udah beres, kalian tinggal klik bibliografi buat masukin daftar pustakanya. Simpel kan? Memang ngebantu kan? Jelas. Oke, jadi itulah 3 aplikasi yang sering gue pakai untuk ngerjain tugas-tugas kuliah, terutamanya yang mengharuskan gue untuk mengutip dari jurnal, terus juga menggunakan jurnal-jurnal internasional. Itu gue menggunakan 3 aplikasi itu, gue combine jadi satu, dan itu tuh sangat-sangat mempermudah pekerjaan gue karena aplikasi buat nyari jurnal yang udah ada. Kalau misalkan gue gak terlalu paham bahasa Inggris, gue bisa translate. Terus kalau misalkan gue males buat masukin citasinya secara manual, gue punya Mendeley untuk ngatur semua itu. Jadi ketiga aplikasi ini tuh bisa dipakai berbarengan dan sangat-sangat mempermudah pekerjaan kita sebagai mahasiswa. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.